Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Bu Isna di sini. Hari ini kita masih membahas tematik 4C materi PPKN tentang hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan dan hewan liar. Yang pertama adalah tentang kewajiban dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam merawat hewan peliharaan. Saat kakak mempunyai hewan peliharaan, hal-hal apa sih yang harus diperhatikan? Yang pertama, perhatikan kondisi hewannya. Ada beberapa hewan yang sensitif tentang hal-hal tertentu, seperti air, makanan-makanan tertentu, lalu dia sensitif terhadap cuaca mungkin, atau debu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kakak harus memberi makan secara teratur dan cukup. Cukup dalam artian semuanya dia kucingnya kecil, berarti makannya cukup sedikit saja. Diberi makannya secara teratur, sehari berapa kali. Nggak yang jarang-jarang banget, seumpamanya seminggu nggak dikasih makan. Kan kasihan banget, dia kelaparan pasti. Selanjutnya adalah membuat kandang yang sesuai dan nyaman bagi hewan peliharaan kita. Kandangnya tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Lalu, perhatikan juga apakah kandang itu nyaman untuk hewan peliharaan kita, seperti itu. Selanjutnya adalah menjaga kebersihan kandang. Kan hewan itu biasanya dia pup di kandang itu, atau mungkin kakak juga harus membersihkan kandangnya itu secara berkala. Semuanya kucing bisa kakak taruh pasir di situ. Kucing bisa pup di pasir itu, jadi lebih bersih. Dan dengan terjaganya kebersihan kandang, maka kesehatan hewan peliharaan kita juga akan baik gitu. Selanjutnya adalah merawat dengan baik, merawat kesehatannya, merawat kebersihan kandangnya tadi salah satunya, dan selanjutnya adalah memperlakukan hewan peliharaan kita dengan kasih sayang. Hewan itu sama seperti manusia, dia juga pengennya disayang, nggak dipukul, nggak dijahatin gitu. Pokoknya harus disayang aja. Maka dia secara tidak langsung juga pasti akan menyayangi yang memelihara dia, yaitu kita sebagai orang yang memeliharanya, gitu. Selanjutnya, ada hak dan manfaat dalam memiliki hewan peliharaan. Ada beberapa manfaat dan hak kita di sini sebagai seorang yang memiliki hewan peliharaan. Antara lain, kakak bisa bermain bersama hewan peliharaan kakak. Menyenangkan bukan? Selanjutnya, hak mendapatkan hiburan dari hewan peliharaan. Jadi, semuanya burung itu kan bisa berkicau dan itu bisa menghibur sang pemilik hewan peliharaan itu gitu. Selanjutnya adalah menghilangkan stres dan menghilangkan rasa kesepian. Di sini kita akan beralih ke hewan liar. Contoh perbuatan manusia yang sewenang-wenang terhadap hewan, terutama di sini adalah hewan liar. Contohnya yaitu memburu gajah untuk diambil gadingnya. Kakak tahu di Sumatera itu, di Lampung atau di Palembang itu, ada beberapa pemburu yang dengan kejamnya mereka menembak gajah sampai mati. Lalu mereka hanya untuk diambil gadingnya aja, Kak. Kasihan sekali. Selanjutnya, memburu harimau untuk diambil kulitnya. Lalu memburu hewan liar yang hampir punah untuk dijadikan hewan peliharaan. Beberapa orang memelihara hewan-hewan yang hampir punah seperti kuskus, atau mereka juga mengambil hewan-hewan yang sebenarnya populasinya tinggal sedikit. Mereka sebenarnya adalah orang-orang yang egois sekali. Padahal seharusnya hewan-hewan liar ini hidup bebas di alam. Dan yang terakhir adalah penebangan hutan yang menyebabkan hilangnya habitat hewan liar. Ini banyak sekali terjadi di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang banyak memiliki hutan seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Di sana banyak sekali penebangan hutan yang liar, Kak. Mereka nggak memperhatikan hewan-hewan yang ada di dalamnya.
hewan-hewannya kelaparan karena sumber makanan mereka terbatas. Orang hutan itu mereka kehilangan tempat tinggalnya. Ada gajah-gajah juga yang akhirnya mereka karena sebenarnya mereka nggak mau, mereka menyerang lingkungan desa yang ada di sekitarnya hanya untuk mencari makan. Kasihan sekali. Selanjutnya. Nah, kewajiban kita apa sih? Di sini, Ibu akan membahas tentang kewajiban kita dalam upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Ini termasuk juga tumbuhan-tumbuhan langka ya. Yang pertama, melakukan penangkaran hewan langka dan penanaman bibit tumbuhan langka. Jadi, ada beberapa hewan yang langka itu ditangkarkan Kak oleh lembaga-lembaga khusus yang mereka memperhatikan kelestarian hewan langka. Jadi mereka itu nanti akan melakukan perkembangbiakan dengan bantuan manusia agar hewan-hewan langka ini dapat berkembang biak dengan lebih baik. Begitu juga penanaman bibit tumbuhan langka. Jadi tumbuhan-tumbuhannya ini dibibitkan kembali agar lebih cepat pertumbuhannya. Seperti itu. Selanjutnya, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka seperti Suarka Marga Satwa, ada cagar alam, kebun binatang, taman nasional, seperti itu. Nah, di dalam tempat-tempat perlindungan hewan langka ini, mereka dengan bebas dapat berkembang biak dengan lebih baik. Diharapkan seperti itu. Selanjutnya adalah tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan yang akan mendatangkan hak bagi manusia atau mendatangkan manfaat bagi manusia. Yang pertama, manfaatnya adalah menjaga keseimbangan lingkungan. Kedua, melestarikan keanekaragaman hayati. Jadi, di sini keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman hewan dan tumbuhan yang ada di alam. Semakin dia beraneka ragam, maka komponen-komponen yang akan di alam itu semakin lengkap, ekosistemnya juga akan semakin terjaga. Selanjutnya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat. Hewan dan tumbuhan yang lestari, hewan dan tumbuhan yang ada di alam, semakin dia terjaga, dia juga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti kalau semuanya pohon-pohon bisa dijadikan bahan bangunan, asal penebangannya tidak secara liar. Diperhatikan dulu pohon yang cukup untuk membuat bahan bangunan yang seperti apa. Bukan pohon kecil semuanya dipotong gitu, enggak gitu. Bisa juga dijadikan sebagai bahan makanan. Semuanya kalau di hutan, ada beberapa tumbuhan-tumbuhan hutan yang bisa dikonsumsi. Buah-buah liar atau hewan-hewan liar juga bisa diburu, asal yang diburu itu bukan hewan yang hampir punah dan hewan-hewan yang masih terjaga populasinya. Selanjutnya juga ada juga untuk obat-obatan, seperti tanaman-tanaman liar yang bisa dijadikan obat-obatan. Hewan-hewan juga ada yang bisa dijadikan obat-obatan. Kalau semuanya di hutan, semuanya ada madu. Tapi bukan berarti kita dengan bebas merusak madu-madu gitu, sarang-sarang lebah yang ada di hutan, nggak seperti itu. Semua itu harus diperhatikan, tidak terlalu berlebihan dalam memanfaatkannya. Selanjutnya adalah menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara. Kalau banyak pohon, otomatis oksigennya juga semakin banyak. Jadi, pencemaran udara juga semakin berkurang karena pohon-pohon itu, Kak, bisa menyerap polusi juga. Selanjutnya, ada meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Ada beberapa lingkungan saat di sana itu ada hewan-hewan yang terjaga dengan baik, tumbuhan-tumbuhan seperti semuanya di Taman Nasional itu di lingkungan sekitar kan bisa dijadikan pariwisata. Nah, orang-orang yang ada di sekitarnya bisa berjualan, bisa juga jadi pemandu wisata gitu. Asalkan masyarakatnya itu dilatih dengan baik agar
bisa menjadi pemandu yang baik, dapat melestarikan juga lingkungan-lingkungan sekitarnya. Maka itu akan menjadi pendapatan masyarakat sekitar juga, menciptakan lapangan kerja juga. Seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.